Baik, selamat datang di perkuliahan pemecahan masalah dengan pemrograman. Kali ini kita kuliah online ya. Yang pertama di sini untuk pertemuan ini akan kita bahas topik mengenai prediksi ya. Di mana di dalam bahasan ini kita akan menggunakan satu algoritma yang kita sebut dengan KNN atau kepanjangan K-Nearest-Nick-Bohr ya algorithm. Nah, di situ salah satu kemampuan dari algoritma ini adalah salah satunya digunakan untuk proses prediksi ya, terutama di prediksi dan klasifikasi. Jadi nanti dia bisa melakukan prediksi kelas atau kategori berdasarkan data-data yang dia masukkan, seperti itu. Kita langsung saja di sini. Saya akan mengenalkan sedikit mengenai apa itu KNN ya. Tapi saya tidak akan membahas mengenai detail terlalu matematik dan terlalu detail mengenai soal matematikanya. Kita nanti akan langsung ke contoh persoalannya saja. Jadi kita bisa langsung uh, belajar sambil melakukan atau sambil memecahkan masalah seperti itu aja langsung. Oke, jadi KNN di sini adalah akronim dari K-Nearest-Nick-Bohr ya, atau algoritma KNN. Biasanya orang nyebutnya seperti itu. Pakai algoritma apa? KNN seperti itu. Nah, itu adalah salah satu algoritma yang digunakan di machine learning ya, yang digunakan untuk klasifikasi ya, digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan fitur-fitur tertentu. Nah, nanti fitur itu kayak gimana, nanti kita akan bahas langsung di contoh kasus supaya mungkin Anda lebih memahami itu, apa itu maksudnya fitur, kemudian apa itu maksudnya kelas dan lain sebagainya. Nanti akan langsung kita masuk ke apa, ke contoh kasus langsung gitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan di sini bahwa algoritma KNN di sini termasuk dalam supervised learning ya. Jadi supervised learning itu maksudnya adalah di mana pembelajaran mesin yang kita harus mengarahkan terlebih dahulu. Jadi ada istilah supervised learning. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini sebagai gambaran sebagai gambaran supaya Anda lebih jelas itu maksudnya klasifikasi itu seperti apa. Di sini saya menampilkan satu gambar ilustrasi saja. Nah, di sini Anda lihat ini ada yang segitiga dilingkarin ini. Nah, ini tolong diabaikan dulu, anggap aja nggak ada, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada dua buah kelompok ya, atau buah kategori, yaitu segitiga warna kuning dan segitiga berwarna hitam. Nah, ini kita sebut dengan kelas ya. Jadi ada kelas segitiga kuning dan kelas segitiga hitam, seperti itu. Nah, kemudian eh, tiba-tiba muncul nih segitiga yang di tengah ini yang ada lingkaran merahnya ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah si segitiga yang di tengah ini, yang warna ada lingkaran warna merah, itu masuk kategori kelas segitiga kuning atau kelas segitiga hitam. Seperti itu. Jadi, dengan menggunakan KNN, maka segitiga yang baru muncul ini tadi, itu langsung kita bisa identifikasi ini dia eh, prediksinya masuk kelas segitiga hitam atau kelas segitiga kuning seperti itu. Jadi dia memanfaatkan jarak antar jarak antar tetangganya. Jadi tetangga di sini yang segitiga yang warna lingkaran merah itu punya tetangga ya. Beberapa ada yang segitiga kuning yang sebelah ini, dan segitiga kuning yang ketiga dan seterusnya. Nah, di sini dia algoritma ini akan menghitung yang paling dekat ya. Yang paling dekat yang mana? Ya, jadi jarak yang paling dekat itulah yang nantinya dia akan memutuskan bahwa oh ini adalah bagian dari segitiga hitam atau oh ini adalah bagian dari kelas segitiga kuning seperti itu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh KNN algoritma ini atau algoritma KNN ini. Nah, supaya lebih memahami mengenai KNN algoritma atau bagaimana kita memprediksi sebuah kelas dari kelompok data, maka kita akan langsung saja masuk ke sini. Nah, di sini saya ada contoh kasus ya, contoh kasus simpel aja. Ini adalah kasus dalam melakukan kegiatan olahraga ya. Olahraga itu maksudnya olahraga biasa saja seperti itu. Jadi pada saat orang melakukan eee, aktivitas olahraga ini misalkan 1 menit, kemudian intensitas aktivitasnya ini dihitung dalam skala 1 sampai 10. Misalkan kita ambil contoh di sini, durasinya 1 menit. Kemudian intensitas aktivitasnya adalah 2 kali sehari.
Jadi 2 kali sehari dia melakukan olahraga selama 1 menit. Itu tergolong apa? Nah, berdasarkan data, ini tergolong kelas aktivitas. Jadi ini semua data sampel ya. Jadi apabila Anda melakukan, aktivitas olahraga 1 menit dengan durasi 2 kali per hari, maka disebut olahraga Anda yang Anda lakukan itu adalah olahraga ringan, seperti itu. Kemudian, selanjutnya misalkan apabila Anda melakukan olahraga 2 menit dengan intensitas aktivitasnya 3 kali sehari, maka masih digolongkan olahraga ringan. Nah, misalkan jika Anda melakukan olahraga 7 menit, kemudian dengan intensitas 8 kali sehari, maka itu tergolong dari olahraga berat. Nah, ini adalah salah satu data pengamatan ya, data hasil observasi yang mungkin kita bisa dapatkan dari contoh di, misalkan dari pusat kebugaran, rumah sakit, atau apapun di situ. Nah, di sini kita mempunyai, data seperti ini. Jadi ini adalah data sampelnya ya, data sampel yang akan kita pakai nanti untuk melakukan prediksi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apabila saya melakukan olahraga 4 menit dengan intensitas aktivitasnya adalah 5 kali sehari, itu termasuk golongan melakukan olahraga apa? Ringan atau berat? Nah, selanjutnya, apabila saya melakukan aktivitas olahraga 2 menit dengan intensitas aktivitasnya adalah 2 kali sehari, termasuk olahraga ringan atau berat? Nah, begitu pula dengan yang selanjutnya di sini. Nah, ini kita tidak bisa menjawab secara langsung, secara acak-acakan seperti itu nanti tidak saintifik ya. Jadi kita memerlukan sebuah metode yang bisa menentukan secara saintifik apabila ada durasi 4, intensitas aktivitas 5, maka ini kelasnya kelas apa? Apakah ringan atau berat? Kan seperti itu. Jadi kita memulai, melakukan suatu secara metodologis ya, ada algoritmanya, ada langkah-langkahnya, jadi secara jelas seperti itu. Jadi tidak asal Anda menentukan kelas ringan atau berat gitu kan, tapi tanpa, metode yang jelas, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan berusaha menjawab permasalahan ini ya. Yang pertama adalah, durasi 4 dan intensitas 5 kelas apa, durasi 2 kemudian intensitas aktivitasnya 2 itu masuk kelas apa, ringan atau berat, dan selanjutnya di sini 6 dan 5. Nah, KNN termasuk, salah satu algoritma yang sangat amat mudah kita bisa implementasikan ya di dalam berbagai macam keperluan atau kebutuhan di situ ya. Nah, sebagai tahap pertama kali maka Anda harus membuat yang namanya tabel pelatihan. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah tabel yang kita gunakan untuk melakukan proses training dengan menggunakan KNN, oke. Jadi proses training yang saya lakukan di sini itu masih sangat amat sederhana ya, bukan proses training yang seperti kompleks seperti neural network, itu tidak. Jadi kita akan masih menggunakan yang KNN saja yang sederhana, cukup sederhana, nanti Anda bisa lihat semua bagaimana caranya. Itu sama cara amat sangat mudah, seperti itu ya. Kemudian, kita masuk ke tabel pelatihan ya. Jadi ini adalah data sampel kita, Anda bisa buka di slide yang awal tadi, ini saya copy ya di sini. Jadi ada durasi aktivitas, kemudian intensitas, sudah data yang tadi. Nah, sekarang kita harus convert ini ke tabel pelatihan. Tabel pelatihan itu kayak gimana? Seperti ini yang saya paparkan ke Anda di sini. Jadi, di sini 1, 2, 0 ya. 0 itu berarti, ringan, 1 itu berat. Jadi di sini jangan bingung mengenai, "Oh ringan kok 0, berat 1 maksudnya apa?" Nah ini hanya sebagai label atau penanda bahwa kelas olahraga ringan disimbolkan dengan 0, kemudian kelas olahraga berat disimbolkan dengan 1, itu saja artinya. Jadi nanti ini tidak akan masuk yang namanya hitungan ya, tidak dihitung sama sekali karena ini hanya label seperti itu. Maksudnya untuk yang kelas aktivitasnya. Jadi misalkan contoh nih ada ringan, menengah, dan berat, misalkan ada 3 nih contoh, misalkan saja seperti itu, maka Anda bisa memberi label misalkan ringan 0, menengah 1, berat 2, boleh silahkan gitu. Jadi label itu tidak mengikat ya, harus 0, 1, 2 atau berapa, enggak, itu hanya sekedar label. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke data training ya, data training kita sebenarnya cukup ubah ini sih. Jadi, durasi dan intensitas kita masukin ke mana, kolom kurung kotak, yaitu seperti yang Anda lihat di sini, di kolom data training di sini. Nah, ini istilahnya hanya sebagai array ya, kalau kita mau pemrograman ini ngisi seperti array, seperti itu. Jadi data training 1, 2, maka kelasnya berapa? 0, 2, 3, maka kelasnya 0, dan sampai
seterusnya gitu ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Nah, sebenarnya kita copy aja langsung di sini gitu ya. Jadi tidak ada, perhitungan khusus mengenai pembuatan tabel ini, kita cuma pindah saja seperti ini. Jadi ada 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8 seperti itu. Kemudian kelasnya menyesuaikan juga dengan tabel yang, dari data sampelnya tadi. Nah, ini akhirnya kita membuat sebuah tabel pelatihan seperti ini ya, seperti yang Anda lihat semua di sini. Kita lanjutkan. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ini kita sudah mulai menghitung, tapi menghitungnya juga tidak rumit ya, tidak rumit. Jadi cara menghitungnya adalah kita akan mulai untuk pengujian data dengan, data uji 4 dan 5. Kenapa 4 dan 5? Ini jawabannya, mungkin Anda belum, nah ini 4 dan 5, yaitu yang ditanyakan pertama kali kan 4 dan 5, 2 dan 6, 5 kan. Nah, sekarang kita uji dulu yang 4 dan 5 ya. Kita cari, kemungkinannya seperti apa. Nah, untuk melakukan pengujian ini, ya, kita akan menguji yang pertama kali nilai 4 dan 5. Rumus yang kita pakai cukup sederhana, ini seperti mirip, mencari resultan vektor ya. Jadi, ini sebenarnya rumus Pythagoras, mirip rumus Pythagoras seperti itu, cuman, kita nyesuaiin dengan, algoritmanya KNN di sini. Jadi rumusnya adalah, jarak. Jarak itu maksudnya bukan jarak yang, bukan jarak dari mana ke mana, tapi di sini adalah jarak yang paling dekat dari, data sampel ini, seperti itu yang dimaksud dengan jarak. Oke, jadi di sini ada X1, X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, di sini kita akan masukkan perhitungan, jarak ini ke tiap kolomnya di, tiap, baris ya, di setiap data training. Nah, di sini ada 1, 2, maka di sini 4 minus 1, maksudnya 4 dari mana? Karena data ujinya 4 di sini, yang kita mau ujikan 4, kita masukkan 4 di sini. Kemudian di sini ada 5 minus 2, 5 dari mana? Ini 5 masuk sini, kemudian 1 berasal dari sini ya, 1 dari data trainingnya, kemudian 2 berasal dari data training di sini 2. Kita kurangkan saja langsung, kemudian kita kuadrat cari akarnya, maka kita dapatkan nilai semacam ini, 4,24, 2,83, 2,24 dan seterusnya. Nah, di sini ada kelas. Kelas tetap dia, sepasang ya dengan pasangannya. Ini 1, 2 kelasnya 0. Kita bisa lihat di sini. 1, 2 kelasnya 0, 2, 3 kelasnya 0, 3, 3 kelasnya 0. Ini tetap sama pasangannya, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 3, 0 dan seterusnya. Di sini ini salah 1 dan seterusnya. Nah, ini. Nah, Anda bisa, hitung sendiri, ini rumusnya ini cukup gampang ya untuk, menghitung ini. Nah, tidak ada rumus spesial, hanya, rumus akar dan kuadrat di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Anda harus mengurutkan akhirnya di sini. Di sini Anda lihat, ini tabel Anda urutkan dulu ya. Jadi yang 4,24, 2,83, 2,24, 1,41 ini Anda urutkan dari nilai yang terendah ke yang paling tinggi ya. Di sini Anda lihat ini yang paling rendah 1,41 kan. 1,41 di sini pasangannya kan kelasnya 1, ya udah Anda tulis ini 1. Kemudian yang, nilai lebih tinggi dari 1,41 apa? 2,24. Anda lihat 2,24 kelasnya berapa? Kelas 0 kan. Anda ganti di sini dan seterusnya Anda urutkan. Nah, kemudian setelah kita ambil di sini, kita ambil data yang, 3 data ya, paling atas. Jadi yang paling atas adalah 1,41, 2,24, 2,83 di sini. Ini ada 3 data. Nah, di sini Anda lihat, ini kelas yang paling dominan kelas mana? Anda lihat dari 3 ini, kelas yang paling banyak kan kelas 0 ya. Maka kemungkinan data uji 4 dan 5 itu termasuk kelas ke-0. Ya, kelas ke-0 di sini berarti olahraga ringan seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi 4 dan 5, data uji 4 dan 5, jadi, durasi 4 menit, 5 kali sehari itu masih digolongkan olahraga ringan, seperti itu ya. Jadi karena di sini kita ambil 3 sampel, ini kan yang kelas 1 cuman 1, kelas 0 2 kan, berarti di sini
yang paling banyak adalah 0, maka ini digolongkan kelas 0 atau olahraga ringan, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi, apabila Anda melakukan olahraga 4 menit dalam intensitas skala, olahraganya adalah 5 kali sehari, maka masih digolongkan olahraga ringan berdasarkan, prediksi dari KNN ini. Nah, selanjutnya data uji yang kedua yaitu apabila Anda melakukan olahraga 2 menit dengan durasi 2 kali sehari, itu digolongkan olahraga apa? Nah, berdasarkan perhitungan di sini, Anda bisa melakukan dengan cara yang sama seperti yang di awal tadi, cuman angkanya saja yang diganti di sini ya. Di sini ada 22, maka 2, di sini 2, ini 2, ini 1, ya Anda lihat ini Anda lihat, pointer saya, mouse ini kan. Jadi data training 1, kemudian data uji 2, kita masukkan ke sini, 2, ini data trainingnya 2 di sini. Nah, Anda hitung dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan di langkah pertama tadi, maka setelah Anda urutkan hasil, apa namanya, Euklidean tadi, perhitungan jarak Euklidean, maka kita dapatkan ini, eee, jarak 1, dan 1,41. Nah, di sini kita ambil 3. Nah, dari 3 jarak ini didapatkan semuanya ada kelas 0. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apabila Anda melakukan olahraga 2 menit dengan durasi 2 kali sehari, sudah pasti digolongkan Anda melakukan olahraga ringan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk yang pengujian yang ketiga, yaitu pada saat Anda melakukan olahraga 6 menit dengan durasi 5 kali sehari, termasuk olahraga apa? Nah, setelah Anda melakukan juga dengan cara yang sama dengan yang langkah 1 atau 2 tadi, kita bisa dapatkan nilai seperti ini. Jadi, kita ambil 3 data yang paling atas, kita dapatkan semua di sini, yang semuanya ada dominan 1. Berarti apabila Anda melakukan olahraga 6 menit dengan intensitas 5 kali sehari, maka tergolong Anda melakukan olahraga berat. Seperti itu. Karena di sini menunjukkan kelasnya 1 semua ya, berarti di sini dominan di kelas berat. Nah, seperti itu. Akhirnya kita bisa menjawab, pertanyaan yang di awal tadi, yaitu ini pertanyaan yang ada di tabel bawah ini, dengan, akhirnya kita bisa memberikan jawaban di yang tanda tanya tadi di sini, maka apabila durasinya 4, intensitasnya 5 kali sehari, termasuk olahraga ringan, kemudian yang selanjutnya di 2 dan 2, maka olahraga ringan, 6 dan 5 termasuk olahraga berat. Nah, di sini adalah hasil prediksi dari yang diproses oleh algoritma KNN. Jadi prosesnya cukup seperti itu saja. Ini relatif lebih mudah. Jadi misalkan Anda ingin, mengaplikasikan ke microcontroller atau apapun di situ, itu akan sangat, lebih mudah karena ini juga bukan algoritma yang berat ya, kecuali datanya banyak, mungkin akan menjadi hal yang berbeda. Tapi kalau Anda menggunakan PC atau komputer, saya rasa dengan data yang relatif banyak pun masih bisa mumpuni ya. Nah, di luar nanti Anda bisa cari di paper mengenai, eee, kelebihan dan kelemahan dari algoritma KNN ini. Jadi mau seperti apa algoritmanya, seperti itu. Nanti bisa Anda ulas di video yang akan saya berikan tugas ke Anda di akhir slide ini, seperti itu. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai visualisasi datanya ya. Tadi ini yang di sini ada saya visualisasikan ya datanya. Jadi di sini ada, yang lingkaran kecil dan lingkaran besar. Jadi kelas 0 itu adalah tipe yang olahraga ringan, kelas 1 adalah tipe olahraga berat. Nah, yang di sini ada prediksi kelas 0 dan kelas 1 adalah, data yang kita uji tadi ya. Di sini ada data sampelnya itu yang biasa ya, yang lingkaran kecil biru dan merah ini adalah, apa, visualisasi data sampel yang akan kita uji tadi sebenarnya seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan prediksi, maka kita bisa menampilkan, datanya menjadi seperti ini ya. Ini adalah hasil dari prediksi yang dilakukan oleh KNN. Nah, ini adalah visualisasi datanya. Anda bisa membuat, visualisasi data yang lebih menarik lagi, silahkan. Mungkin, dengan apa, berbagai macam aksesoris ya mengenai dengan menggunakan plot library-nya. Di sini saya menggunakan Python untuk apa,
untuk library datanya. Jadi ini masih sangat sederhana ya. Biasanya kalau yang kompleks itu, datanya itu rapet banget dan densitasnya padat seperti itu. Tapi untuk yang ini untuk latihan-latihan aja, jadi kita cukup menggunakan seperti ini sudah cukup ya, yang penting Anda memahami, alur proses dari KNN-nya itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah tugas Anda. Ini cukup menarik tugasnya ya. Eee, di sini saya, ada data yaitu, data sampel mengenai, kondisi jantung ya. Jadi kondisi jantung di sini diambil 2 variabel sama seperti di contoh, yaitu yang pertama adalah, variabel tekanan darah sistolik ya, di situ satuannya milimeter Hg, kemudian detak jantung sehat, beat per minute, maksudnya berapa 1 menit dia berdetak berapa kali di situ ya. Di sini ada contoh data, ini bukan data real ya, ini cuma data sampel saja untuk latihan Anda. Misalkan ini contoh, ini misalkan saya ada data tekanan darahnya 120 milimeter Hg, kemudian detak jantungnya adalah 70 detak per menit, maka itu masih digolongkan oleh kondisi jantung normal. Kemudian, selanjutnya misalkan ada contoh tekanan darahnya 130 nih, tapi detak jantungnya 75, itu termasuk apa, hipertensi atau darah tinggi, seperti itu ya. Kemudian ada, contoh lagi data di sini 150 dengan 90 ya. 150 dan 90. Nah, apabila tekanan darahnya 150 dan detak jantungnya adalah 90, maka ini tergolong apa? Kelainan jantung yang bernama takikardia. Jadi dia overbeat ya. Itu berbahaya di sini kalau dalam istilah medis. Nah, seperti ini. Nah, untuk tugasnya Anda menggunakan data ini. Nah, data ujinya seperti apa? Terserah Anda. Anda bisa masing-masing orang masih eh, bisa menggunakan data acak. Misalkan contoh nih, kalau 165 dengan detak jantungnya 89 bagaimana gitu kan, tergolong apa? Apakah hipertensi, normal, atau takikardia? Nah, itu data ujinya terserah Anda. Setiap orang boleh ya menggunakan datanya sendiri-sendiri, data ujinya. Data uji itu maksudnya yang seperti ini ya. Nah ini ya, jadi yang jadi pertanyaan ini yang kita maksud data uji gitu kan. Ini kan tadi yang, data sampelnya ya. Nah di situ. Jadi Anda akan, melakukan olah data ini, kemudian Anda, buat data uji Anda sendiri. Misalkan seperti tadi saya sampaikan, misalkan kalau tekanan darahnya 128, akan tetapi detak jantungnya, contohnya ambil 71, apakah normal atau hipertensi ataukah takikardia, kan seperti itu. Nah itu Anda bisa melakukan dengan data uji Anda sendiri. Saya persilahkan menggunakan datanya bebas, seperti itu. Nah, eee kemudian jangan lupa di tugas video Anda, sematkan juga, visualisasi datanya ya. Jadi, kita bisa menampilkan visualisasi datanya untuk data uji ini tuh data sampel ini dan hasil prediknya seperti apa, seperti yang saya paparkan di PPT tadi. Oke, saya harap, cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat, mengerjakan tugas Anda. Oke.